Ini benar-benar peradilan sesat dan menyesatkan. Vonis sesat dan menyesatkan. Apakah kita ridho dengan putusan seperti ini? Apakah ini yang disebut dengan keadilan hukum? Apakah ini yang disebut dengan negara ya dibangun atas asas hukum dan keadilan harus dijunjung setinggi-tingginya? Saya bertanya kepada siapapun pemangku kebijakan di negeri ini, terutama kepada saudara Presiden Joko Widodo yang minta 3 periode, yang minta tunda pemilu. Apakah ini hukum yang akan Anda terapkan ketika Anda minta tunda atau minta 3 periode? Luar biasa. Nah, sebetulnya menutupi lubang itu harus dengan lubang yang lebih besar. Kalau lubang lebih kecil, dia masuk lubang juga kan. Nah, sekarang lubang itu terlalu kecil. Sementara publik menganggap ada lubang yang lebih besar yang harus ditutupi. Itu artinya ada hierarki kepangkatan yang sebetulnya juga udah diinsinuasikan oleh Komnas HAM, tapi kemudian berhenti isu itu karena dianggap Komnas HAM melampaui kewenangannya untuk menguji dalil-dalil pembuktian itu tuh. Tapi publik tetap tuntut agar supaya satu paket dengan soal Habib Rizik ini diselesaikan tuh. Karena itulah kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa silakanlah Anda berbuat apa yang Anda mau karena Anda berkuasa, ya kan? Tapi kami mengingatkan rakyat jangan sedikit pun percaya dengan apa yang dipertontonkan oleh penguasa ini, penguasa yang otoriter yang berbuat sesuka-suka hatinya. Dengan berkaca pada ketentuan sebagaimana di atas, Koalisi Masyarakat Sipil meminta penyelidikan yang serius, transparan dan akuntabel terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Oleh karena itu, koalisi mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dengan serius tindakan penembakan dari aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut, serta membuka hasil fakta-fakta yang ditemukan dari proses penyelidikan tersebut. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian haruslah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, kami juga mendesak agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap saksi yang keterangannya sangat diperlukan untuk membuat terang perkara ini. Habib Rizik sebut bukti baru kasus KM50 sangat banyak, masih banyak jenderal baik di polisi. Habib Rizik menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Sigit soal kasus KM50 Laskar FPI. Menurutnya, novum atau bukti baru kasus KM50 ini sangat banyak. Habib Rizik siap mendukung pernyataan Kapolri usai FDP bersama Komisi 3 DPR RI yang menyatakan bakal membuka lagi kasus KM50 Laskar FPI jika terdapat novum alias bukti baru. Habib Rizik menyinggung saksi yang dihadirkan yaitu AKBP Ari Cahyo alias Acai yang disebut JPU adalah tim CCTV kasus KM50. Menurutnya CCTV tersebut akan mengungkap bahwa Laskar FPI masih hidup di KM50 dan CCTV akan mengungkap bahwa mobil polisi yang ada di KM50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores. Menurut Habib Rizik, pihak kepolisian harus menyelidiki keberadaan CCTV pada KM50. Hal ini, kata dia, untuk menghindari prasangka terhadap institusi kepolisian. Habib Rizik mengklaim jika CCTV merekam siapa penumpang di dalam mobil Toyota Land Cruiser warna hitam, komandan lapangan memberi arahan. CCTV juga merekam saat Laskar keluar dari tol Karawang Timur dan ditembaki di depan Hotel Novotel. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategorikan unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas.
Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum. Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut. Dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan melepaskan terdakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara. Habib Rizik sebut bukti baru kasus KM50 sangat banyak, masih banyak jenderal baik di polisi. Habib Rizik menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Sigit soal kasus KM50 Laskar FPI. Menurutnya, nafum atau bukti baru kasus KM50 ini sangat banyak. Habib Rizik siap mendukung pernyataan Kapolri usai RDP bersama Komisi 3 DPR RI yang menyatakan bakal membuka lagi kasus KM50 Laskar FPI jika terdapat novum alias bukti baru. Habib Rizik menyinggung saksi yang dihadirkan yaitu AKBP Ari Cahyo alias Acai yang disebut JPU adalah tim CCTV kasus KM50. Menurutnya CCTV tersebut akan mengungkap bahwa Laskar FPI masih hidup di KM50 dan CCTV akan mengungkap bahwa mobil polisi yang ada di KM50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores. Menurut Habib Rizik, pihak kepolisian harus menyelidiki keberadaan CCTV pada KM50. Hal ini, kata dia, untuk menghindari prasangka terhadap institusi kepolisian. Habib Rizik mengklaim jika CCTV merekam siapa penumpang di dalam mobil Toyota Land Cruiser warna hitam, komandan lapangan memberi arahan. CCTV juga merekam saat Laskar keluar dari tol Karawang Timur dan ditembaki di depan Hotel Novotel.